Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video rekaman kuliah pertama hukum pidana, sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Saya menggunakan dua literatur dalam membuat materi ini. Yang pertama buku dari Andi Hamzah dan yang kedua Utrecht. Kalau menurut Andi Hamzah Andi Hamzah membagi sejarah hukum pidana ke dalam 4 fase: zaman VOC, zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Sedangkan Utrecht membaginya ke dalam beberapa fase yang lebih banyak lagi, di zaman VOC, zaman Daendels, zaman Raffles, zaman Komisaris Jenderal tahun 1848 sampai 1918, dan KUHP tahun 1915 sampai dengan sekarang. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana dengan sumber hukum pidana di zaman VOC? Pada dasarnya di beberapa literatur ada sedikit perbedaan, bahwa VOC ini dianggap tidak bisa, ada yang berpendapat bahwa VOC tidak bisa dianggap sebagai representasi dari negara Belanda, karena pada dasarnya VOC ini hanya suatu korporasi gitu ya, yang kemudian melakukan eksplorasi di Indonesia. Di zaman VOC ada beberapa aturan hukum pidana yang berlaku. Yang pertama adalah Statuten van Batavia, lalu hukum Belanda kuno, dan asas-asas hukum Romawi. Namun ini tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena di sebagian besar wilayah Indonesia masih berlaku hukum adat, misalnya Pepakem, Cirebon, dan lain sebagainya. Di zaman Hindia Belanda ini terjadi dualisme dalam hukum pidana. Kenapa disebut dualisme dalam hukum pidana? Karena ada hukum pidana yang berbeda yang diterapkan terhadap orang Eropa dan yang diterapkan kepada orang Indonesia dan Timur Asing. Bagi orang Eropa, mereka akan menggunakan Stadblad 1866 nomor 55. Nah, ini adalah putusan Raja Belanda di tahun 1866. Tapi untuk orang Indonesia, orang pribumi, dan orang Timur Asing seperti Cina dan Arab, mereka tidak menggunakan Stadblad 1866, tapi menggunakan Stadblad 1872, ordonansi yang lahir tanggal 6 Mei tahun 1872. Lalu kemudian di zaman Hindia Belanda, dari yang tadinya mengalami dualisme dalam hukum pidana, kemudian mengalami unifikasi hukum. Jadi mulai disatukan, baik itu untuk orang Eropa maupun orang Indonesia, orang pribumi dan Timur Asing, semuanya menggunakan satu aturan hukum pidana yang sama. Apa itu? Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. WV atau kita biasa kenal dengan WVS Nederlands Indie. Nah, WVS ini, KUHP WVS ini merupakan putusan Raja Belanda yang lahir tahun 1915, yang berlakunya mulai tanggal 1 bulan Januari tahun 1918. Ini disertai putusan Raja Belanda yang mengatur tentang peralihan hukum pidana lama ke hukum pidana baru. Hukum pidana barunya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Itu tadi di zaman Hindia Belanda. Bagaimana dengan di zaman Jepang? Di zaman Jepang, WVS for Nederlands Indie ini pada dasarnya masih berlaku. Tapi Jepang juga punya Undang-Undang nomor 1 tahun 42 yang dikenal dengan Osamu Serei. Nah, selain WVS, Osamu Serei, kita juga punya hukum pidana formil yang mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan zaman Hindia Belanda. Di sini Jepang melakukan banyak perubahan hukum pidana formil, tapi terkait dengan hukum pidana materialnya pada dasarnya WVS yang masih berlaku, namun ada juga hukum
pidana yang dibuat di era Jepang Osamu Seirei itu tadi. Bagaimana setelah kita merdeka? Pasca kemerdekaan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat aturan peralihan yang isinya bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi sehingga karena itu di zaman kemerdekaan masih berlaku hukum-hukum yang ada di era sebelumnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di sana ditegaskan bahwa tentang hukum pidana apa yang berlaku di Indonesia. Nah, hukum pidana apa yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang berlaku di Indonesia adalah WVS for Netherlands Indy. Jadi KUHP yang berlaku sampai dengan hari ini adalah KUHP WVS. Nah, alhamdulillah di tanggal 1 dengan undang-undang yang di bulan Januari kemarin kita sudah punya undang-undang hukum pidana baru. Kita undang-undang hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.